I just had to let you know you're. Mari belajar strategi pemecahan masalah dan model-model pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalah adalah pendekatan atau cara yang dirancang secara sistematis untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Strategi ini berisi langkah-langkah atau metode yang membantu seseorang memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, serta mengevaluasi hasil yang diperoleh. Menurut George Polya, strategi pemecahan masalah merupakan proses berpikir yang dilakukan melalui beberapa tahap untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah. Sedangkan menurut Reis, terdapat 11 strategi pemecahan masalah di mana diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, beraksi atau act it out. Strategi ini lebih banyak terkait dengan manipulasi objek atau aktivitas fisik untuk memberikan gambaran nyata dari masalah yang diberikan. Kita dituntut melihat apa yang ada dalam masalah dan membuat hubungan antar komponen dalam masalah menjadi jelas melalui serangkaian aksi fisik atau manipulasi objek. 2. Membuat gambar atau diagram. Strategi ini dilakukan dengan cara menyederhanakan masalah dan memperjelas hubungan yang ada dengan menggunakan gambar atau diagram. Pembuatan gambar atau diagram tidak perlu membuatnya secara detail, tetapi cukup yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Untuk memberikan gambaran bagaimana strategi ini dilakukan. 3. Mencari pola. Strategi ini digunakan untuk menyelesaikan soal-soal terkait dengan bilangan atau kejadian yang menunjukkan pola tertentu, sehingga dengan menentukan pola yang dihasilkan maka dapat dilakukan dan diperkirakan kondisi tertentu dari sebuah kejadian meskipun dalam jumlah yang besar. 4. Membuat tabel. Strategi ini dilakukan dengan mengunggah informasi yang ada dalam soal disajikan dalam bentuk tabel. Tujuannya adalah membantu mempermudah peserta didik untuk melihat pola dan memperjelas informasi yang hilang. Dengan kata lain, strategi ini sangat membantu dalam mengklasifikasi dan menyusun informasi atau data dalam jumlah besar. 5. Menghitung semua kemungkinan secara sistematis. Strategi ini sering digunakan bersamaan dengan strategi mencari pola dan membuat tabel, karena kadangkala tidak mungkin bagi kita untuk mengidentifikasi seluruh kemungkinan himpunan penyelesaian. Dalam kondisi demikian, kita dapat menyederhanakan pekerjaan kita dengan mengkategorikan semua kemungkinan tersebut ke dalam beberapa bagian. Namun, jika memungkinkan, kadang-kadang kita juga perlu mengecek atau menghitung semua kemungkinan jawaban tersebut. 6. Tebak dan periksa atau uji atau guess and check. Strategi menebak dan menguji ini didasarkan pada aspek-aspek yang relevan dengan permasalahan yang ada, ditambah pengetahuan dari pengalaman sebelumnya. Hasil tebakan tentu saja harus diuji kebenarannya serta diikuti oleh sejumlah alasan yang logis. 7. Strategi bekerja mundur. Strategi ini cocok untuk menjawab permasalahan yang menyajikan kondisi atau hasil akhir dan menanyakan sesuatu yang terjadi sebelumnya. 8. Mengidentifikasi informasi yang diinginkan, diberikan, dan dibutuhkan. Strategi ini memberi peluang kepada siswa untuk mengidentifikasi semua informasi yang diberikan dalam soal. Informasi yang diberikan akan memberi arahan. Model-model pemecahan masalah. Model pemecahan masalah adalah kerangka atau langkah sistematis yang digunakan untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah.
Dalam pembelajaran, model ini digunakan untuk melatih siswa dalam berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Berikut terdapat 3 model pemecahan masalah. Yang pertama, model pemecahan masalah Polya. Yang kedua, model ideal problem solving. Yang ketiga, model creative problem solving atau CPS. Model pemecahan masalah Polya. Model ini dikemukakan oleh George Polya dan merupakan salah satu model yang paling terkenal dalam pembelajaran matematika. Berikut langkah-langkah model Polya. Yang pertama, memahami masalah, yaitu mengidentifikasi informasi yang diketahui dan yang dinyatakan. Kedua, merencanakan penyelesaian, yaitu menentukan strategi atau metode untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melaksanakan rencana, yaitu melakukan perhitungan atau langkah penyelesaian. Keempat, atau yang terakhir, yaitu memeriksa kembali. Di sini kita akan mengevaluasi hasil penyelesaian apakah sudah benar atau tidak. Model ideal problem solving. Model ini dikembangkan oleh Brensov dan Stein. Tahapan pada model ideal problem solving. Ideal merupakan singkatan dari I, identifikasi the problem, yaitu mengidentifikasi masalah. D, define the problem, yaitu mendefinisikan dan memahami masalah. E, explore possible strategies, yaitu mencari berbagai strategi penyelesaian. A, act on the strategies, yaitu melaksanakan strategi yang terpilih. Dan yang terakhir, L, look back and evaluate, yaitu mengevaluasi hasil penyelesaian. Dan yang terakhir, model creative problem solving atau CPS. Model Creative Problem Solving atau CPS merupakan model yang menekankan kemampuan berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Berikut tahapan model Creative Problem Solving atau CPS. Yang pertama, clarify the problem, yaitu mengidentifikasi dan memahami masalah yang akan diselesaikan. Kedua, generate ideas, yaitu menghasilkan berbagai ide atau gagasan yang mungkin dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, develop solution, yaitu mengembangkan dan memilih ide terbaik yang dianggap paling efektif untuk menjalankan solusi. Dan yang terakhir, yaitu implement solution, di mana di sini yaitu menerapkan solusi yang telah dipilih untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tahapan ini membantu siswa untuk berpikir secara terstruktur dalam proses pemecahan masalah. Karena materi tadi sudah dijelaskan, yuk kita lanjut ke contoh soal dan penyelesaiannya. Soal yang pertama, di sebuah toko alat tulis, harga satu buku tulis adalah Rp4.000. Rina ingin membeli 5 buku tulis. Berapa uang yang harus dibayar Rina? Langkah-langkah penyelesaian. 1. Memahami masalah. Diketahui, harga satu buku tulis adalah Rp4.000. Ditanyakan, berapa total harga buku jika Rina membeli 5 buku? Kedua, menyusun tabel. Jumlah buku, harga per buku, total harga. Jika Rina membeli 1 buku, harga per buku Rp4.000, berarti total harga Rp4.000. Jika Rina membeli 2 buku, harga per buku Rp4.000 dengan total harga 2 kali Rp4.000 sama dengan Rp8.000. Jika Rina membeli 3 buku, harga per buku Rp4.000, total harga 3 kali Rp4.000 adalah Rp12.000.
Jika Rina membeli 4 buku, harga per buku 4.000, total harga 4 kali 4.000 sama dengan 16.000. Jika Rina membeli 5 buku, harga per buku 4.000, total harga 5 kali 4 sama dengan 20.000. 3. Melaksanakan rencana. Setiap jumlah buku dikalikan dengan harga satu buku senilai Rp4.000. 4. Kesimpulan. Jika Rina membeli satu buku, berarti Rina membayar seharga Rp4.000. Jika Rina membeli 2 buku, maka ia harus membayar senilai Rp8.000. Jika Rina membeli 3 buku, maka ia harus membayar sebesar Rp12.000. Jika Rina membeli 4 buku, berarti ia harus membayar seharga Rp16.000. Dan jika Rina membeli 5 buku, maka ia wajib membayar seharga Rp20.000. Jadi, total belanja yang harus Rina bayar ketika membeli 5 buku ialah senilai Rp20.000. Jumlah 5 bilangan asli berurutan adalah 35. Tentukan bilangan terbesar dari kelima bilangan tersebut. Langkah-langkah penyelesaian. Pada soal tersebut, kita akan menggunakan prosedur penyelesaian masalah polia. Langkah pertama, pemahaman masalah. Berdasarkan informasi dari soal, diketahui bahwa terdapat 5 bilangan asli yang berurutan dan jumlah dari kelima bilangan tersebut adalah 35. Bilangan berurutan berarti setiap bilangan memiliki selisih satu dengan bilangan berikutnya. Ditanyakan, berapa bilangan terbesar dari 5 bilangan tersebut? Untuk mempermudah penyelesaian, 5 bilangan berurutan dapat dimodelkan dengan variabel. Misalkan, bilangan tengah adalah X, maka 5 bilangan tersebut dapat dituliskan sebagai, dan kelima bilangan tersebut jika dijumlahkan akan menghasilkan 35. 2. Penyusunan rencana. Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana penyelesaian dengan menggunakan model matematika berupa persamaan. Jumlah 5 bilangan tersebut adalah, persamaan ini akan digunakan untuk menentukan nilai X yang merupakan bilangan tengah. 3. Pelaksanaan rencana. Selanjutnya, kita menyelesaikan persamaan tersebut. Gabungkan suku-suku yang sejenis dan sehingga diperoleh. Selanjutnya, mencari nilai X. Karena X adalah bilangan tengah, maka 5 bilangan tersebut berurutan adalah 5, 6, 7, 8, dan 9. 4. Pemeriksaan kembali. Untuk memastikan kebenaran jawaban, dilakukan pemeriksaan dengan menjumlahkan kelima bilangan tersebut. Karena hasil penjumlahan sesuai dengan informasi yang terdapat pada soal, dengan demikian penyelesaian yang diperoleh sudah benar. Maka bilangan terbesar dari 5 bilangan tersebut adalah 9. I just had to let you know you're